Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Yunisa. Saya Muhammad Irsan Sarif. Perkenalkan, nama saya Wahidin. Saya Husnul Inayah. Video ini kami tunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas kami dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Dan kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang persamaan dan perbedaan sistem hukum. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Itu sistem hukum merupakan satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut, yaitu susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan tersebut yang diterapkannya kompleks unsur yuridis seperti hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Ada berapakah sistem hukum di dunia dan bagaimanakah penjelasan dari sistem tersebut? Sistem hukum yang pertama disebut dengan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Penjelasannya yakni sistem hukum Eropa kontinental yang terjemahan harfiahnya adalah sistem hukum sipil, berkembang atau dianut oleh negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan juga Indonesia. Sistem hukum Eropa kontinental ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya. Sehingga sistem hukum ini disebut juga sistem hukum kodifikasi atau codified law. Dan yang menjadi dasar prinsip utama sistem hukum ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan berupa peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas dalam kodifikasi. Jadi, sumber hukum utama dalam sistem hukum kontinental adalah undang-undang. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang sistem hukum Eropa kontinental, silakan lihat di video slide berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon ini berkembang dari Inggris, kemudian menyebar ke Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Dalam sistem hukum ini, sumber utamanya adalah putusan hakim pengadilan atau jurisprudensi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat di video slide berikutnya. Di manakah letak persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut? Pertama, pada sistem hukum Eropa kontinental, dasarnya didominasi oleh hukum tertulis dan sebagai sumber hukumnya. Sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon, dasarnya didominasi oleh hukum tidak tertulis atau lisan melalui putusan hakim sebagai hukumnya. Yang kedua, pada sistem hukum Eropa kontinental terdapat pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat. Sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon tidak terdapat pemisahan yang tegas dan jelas terhadap hukum publik dan hukum privat. Yang ketiga atau yang terakhir, sistem hukum Eropa kontinental, hakim tidak terikat atau tidak wajib mengikuti
mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama. Adapun pada sistem hukum Anglo-Saxon, hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama melalui asas the binding force of precedent. Persamaan dan perbedaan di antara sistem-sistem hukum adalah dua sisi mata uang yang sama. Persamaan menunjukkan kurangnya perbedaan, sementara perbedaan menunjukkan kurangnya persamaan. Karena itu, baik persamaan maupun perbedaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, walaupun arahnya berlawanan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.